bisa diambil dengan S1. Oke, bisa. Makanya itu kalau aku ngelihat nih sebenarnya NIP Flash memang bisa respect band sana sini. Oke. Tapi at the end of the day mereka harus fokus ke diri sendiri. Betul, Blunder-blunder individu masih terlihat loh di game yang pertama dan yang kedua. Ya. Jadi aku expect dengan ini udah match point, justru individu blundernya itu yang harus tidak boleh terlihat. Iya, dan jujur untuk di kedua game yang baru saja kita saksikan, meskipun dua-duanya dimenangkan early game-nya untuk NIP Flash ya, bisa dibilang begitu karena ya objektif dance mereka udah bagus banget di Turtle. Dan untuk di game ketiga, apakah kembali kita lihat Selangor Red Giant yang bakal under condition nih di early game-nya? Selangor meskipun mereka di early under ya. Iya. Aku selalu ngelihat SRG ini tim yang mentalnya kuat banget. Mirip tim Spirit sebenarnya. Oke. Turtle-nya kalah, Iya. nggak dapet. Tapi mereka versi bagus gitu. Versi, iya. Dalam Lebih artian versi refine. yang ya betul lebih refine lagi itu Ya. dibandingkan dengan tim Spirit. Kayak mereka tahu nih rules-nya bagaimana. Jadi mereka bisa survive meskipun pecah base turret-nya, tapi masih ada. Ya. Masih stay in the game. Ya. Dan bahkan kan waktu mereka lolos ke babak knockout stage, itu udah habis semua base turret, mereka hampir kalah Iya. dan tiba-tiba satu momen comeback. Iya, itu momen pas berhadapan dengan CFU Gaming ya. Ya, benar. Wow. Dan sebenarnya balik lagi benang merahnya ke early game ya. Dan ngelihat dengan banning phase yang seperti ini, yang fokusnya ke arah XP laner dengan Fovius dan juga Kilda yang telah dihilangkan. Alpha sebenarnya menurutku bisa menjadi salah satu bumbu utama untuk membuat early game dari SRG seenggaknya makin kuat lagi. Karena tipikal dari Joy ya bisa dibilang lumayan dependent banget lah dengan adanya body blocker di badan depan. Sementara kalau Alpha kan kita tahu sendiri potensi jungle-nya oke, untuk dari segi durability juga oke, dan bahkan bisa turtle pertama dan terkuat menurutku untuk sekarang. Alpha. Iya, Alpha. Iya, Cukup menarik. Ada Suyo juga sih. Iya, Suyo. Diadu ya buat dua. Diadu. Bisa diadu juga. Masih dengan ya hampir sama lah buat bandingnya bagi NIP Flash. Nah ini berarti kalau hampir sama seperti Suyo kembali mereka bisa dapetin. Tapi trade off-nya Joy, Wah. Luoi. Kalau aku sih Loi sih. Loi Iya. adalah mereka nggak main Loi loh tadi. Loi Betul. tadi masalah tadi. Mhm. Dan ini berarti ya SRG mereka tetap bisa membawakan game yang kedua gitu loh. Tapi sama SRG di band ya? Oke. Langsung. Oke. Mereka melihat mungkin ada skema di mana NIP Flash bisa mengamankan atau mungkin mereka mau berubah approach nih, kasih hero yang berbeda ke Stormy. Iya, karena buat first pick-nya juga tadi kan mereka nggak buru-buru juga buat ambil Bruno ya. Ya, Hylos Tapi dulu tadi. masih dikasih nih buat Bruno. Oke. Mhm. So, NIP Flash Hylos lagi kan untuk di pick pertamanya, karena menurutku untuk Hylos tipikal nabrak kalau misalkan emang ada alpha yang kebuka beda sama di 2 game sebelumnya. Menurutku dia juga bisa menjadi salah satu pegangan sih. Seenggaknya bisa emang tank killer dari alphanya, tapi balik lagi alpha itu tank killer kalau misalkan bisa basic attack. Oke. Dan Hylos itu bisa ngurangin basic attack, masalahnya attack speed. Dan menurutku itu paling oke untuk save sih. Tapi kalaupun memang Bruno juga oke juga Om ya. Iya. Kalau butuh tanker awal lebih aman ya jelas. Bukan Hylos. Show. Oke. Baru Tapi lagi nih. gak masalah sih buat SRG. Iya. Karena ada Guinevere. Tapi bisa sih kalau cowok kalau mau cek rumput bisa open push Ya. dia bisa banget. Cuman dengan Chow ini mungkin fleksibel tapi 80% di saat ini memang ke arah roam position ya. 20% mungkin bisa di flex, cuman untuk seperti situasi saat ini most likely nggak ada fleksibilitas dari Chow. Kita lihat SRG apa responnya, apakah langsung ke arah Bruno Suyo? Oh, Joy lagi ya. Joy dan juga Bruno. Wah. Ambil. Wah. Ambil Brunonya. Tapi ada Joy juga. Ya, tapi dengan adanya Joy sebenarnya menurutku ya dibandingkan dengan game kedua tadi ya, di sini posisinya lebih megang bola panas sih dengan hadirnya Chow menurutku, karena even though dia bisa melakukan attack Fine Beasts, sengaja bisa dibikin miss target nggak sih dengan Duel of the Dragon gitu loh. Atau di cancel misalnya. Iya, atau di-cancel Atau juga ke atas juga. Ya bisa sih tapi timing. Balik lagi timing. Iya. Masuknya dia kapan dan timing dari Seki setiap kali pakai Joy itu kita wow itu tahu banget lah. Belakangnya yang nggak aman, bukan depannya. Belakang yang nggak aman. Iya, kayak tadi ya ada backstep yang dilakukan soalnya. Ya, Oke, dan mungkin untuk pick kedua dan ketiga nih. Apakah kembali dengan Suyo yang kita tahu sendiri manusia berambut hijau ini selalu muncul dengan dari Hades, atau mau mencoba sesuatu yang baru, dan kali ini memang nggak ada Suyo sejauh ini dengan Granger dan juga Parsha yang muncul. Iya tapi nggak buat Parsha loh. Lagi-lagi ini serem sih. Buat aku serem buat Parshanya ya. Karena bisa ditabrak ke belakang dan Gwyn. juga bisa tiba-tiba Guinevere muncul. Di Oke. pilihan sekarang nih. Bakal bisa meng-cancel juga nanti. Ya kalau Granger ya is okay lah tetap bisa head to head dengan Bruno. Cuman ya Granger juga susah Ya. lawan Joy. Karena Granger kan track lurus nih buat Rhapsody-nya. Nggak bisa belok. kan Dibelok-belok. pelurnya. Ya, posisinya Gatotnya masih open, Guinevere masih open gitu loh, dan bahkan kasarnya kalaupun emang pengen ngambil ke arah power mid lane ya,
semini-minimnya walaupun nggak terlalu gede chance untuk muncul. Mungkin Kadita pun juga masih bisa jadi option sebenarnya kalau pengen mainin ke damage dan ngincer ke arah belakang. Pasti banyak banget di sini variabelnya. Grill juga ada. Nah, ini dia baru kita bahas. Gatot Langsung ya dijawab lagi dengan hero stationary dari Courtesy. Gak dikasih chance sama sekali, dia aman loh. Entah itu pakai Eve, pakai Parsia, semuanya ada hero yang bisa ditugaskan untuk bisa ke lini belakang. Ya, plus Bloody Blocker juga masih belum kelihatan nih dari teman-teman SRG. Sengganya dari NIP Flash, sengganya dari SRG mereka udah punya Gatot Kaca. Even untuk XP lane misalkan ditaruh di arah Cici pun kalau misalkan ada badan di depan NIP Flash nggak masalah, tapi di sini bisa di-ban sama SRG. Sisa mungkin di sini ya Hylos, Ignis mungkin juga masih bisa gitu, dan Khalid menurutku 3 durable power yang bisa ditaruh di arah badannya NIP. Bisa banget Khalid, dan aku sebenarnya aku pengen sih. Ini kan possibility potensi game terakhirnya NIP Flash. Betul. Badang. Badang ya. Tapi itu harus tunggu bandnya dulu. Badang. Last pick banget kah berarti Gon? Nggak bisa last pick. Jatuhnya kan pick 4 ke 5 nanti. Oh ya benar ya. Bareng ya nanti ya picknya ya. Iya. Atau Bennett misal. Ya. Bennett juga. Udah just all in aja udah potensi game terakhir. Oke, Cicinya di ban. Potensi Hylos. Harus bisa keluar. Iya, Hylos. Potensi Hylos untuk mengamankan EXP lane mereka ya. Di ban nggak sih? Gak ada Cici. bisa. Dan ya lastnya dulu nih, karena Suyo juga gak ada nih. Hmm. Buat Hades juga, ini pilihan buat junglernya dia. Busa misalnya main assassin kah? Ya. Kembali membawakan Link misal? Oh. Berani dulu gak? Karena Link kan kalah dari Bruno sebenarnya. Bruno 3 item ya. Iya. Benar. Susah banget dia. Buat Seng- bisa tembus. Seenggaknya masih ada alpha sih sini sebenarnya untuk teman-teman dari NIP. Kalau mau ngambil ke pick of potential untuk trio mid lane-nya, alpha masih ada damage sih sebenarnya. Kalau untuk nyari fighter ya. Iya. Cukup oke lah kalau memang buat Alpha bisa buat nabrak ya. Hmm. Bicara soal nabrak karena belum kelihatan juga kan. Match-nya siapa? Fredri. No Fredri. Karena match SRG yang belum buka ini loh yang jadi masalah. Kayak kalau mereka sebenarnya kalau Fredrin ada pun ya misalnya ada Loi juga masih. Loi di ban, Om. Oh iya sorry Oh, iya. di ban ya. Iya. Sendiri tadi. Oke, dan banding terakhir untuk NIP Flash dengan gadinya Cici. Apakah kembali dengan hero-hero yang merepotkan nih untuk para fighter atau tank yang bisa dibawakan untuk pick keempat dan kelima dari NIP Flash? Karena jujur masih ada Guinevere juga yang dari digunakan dan bisa juga kembali dibawakan karena ada Parsia, target yang sangat mudah untuk bisa ditangkap. Tapi kalau mereka ban Guinevere ya, Tigreal kan mau sleep pick juga. Benar. Iya. Enggak. Valentina ya yang ditutup. Oke. Dengan nggak ada Valentina, ya pilihannya masih ada Tigreal, masih ada Guinevere juga untuk roamernya. Sementara berarti satu lagi yang kurang, mid laner yang oke untuk melawan Farsha ya. Yves oke, tapi entah kenapa feelingku di sini dengan Gatot Kaca dan juga Bruno, Aurora juga oke nggak sih? Apalagi dengan Parade of Ice gitu. Bisa buat jaga-jaga sih. Iya. Buat jaga diri sendiri sebenarnya is oke banget. Safety lah. Ya, lebih. Safety buat mid laner. Bener ya? Atau Cecilion. Good. Find a way, Chance. even when all is Oh, Next ignored. time. Sana ada tuh. Sana right. Oke, Crowd banyaknya kombinasi crowd control nih ya dari Selangor Red Giant. Ini pasti bakal sangat-sangat merepotkan sih, apalagi satu Eternal Guard itu bisa untuk meng-cancel nanti. Benedetta. Benedetta. Benedetta Diablo yang akhirnya muncul dan ini sesuai dengan prediksi yang tadi dibahas bahwa ini adalah kemungkinan game terakhir. Ya, Jadi kenapa nggak coba semua kemungkinan yang ada? ya. Tapi Guinevere yang main. Jungle. Jungle. Yap. Guinevere kah? Berarti tank jungler. Fighter jungler tank. Agak susah nggak sih Om dengan kehadiran Gatot Kaca? Seenggaknya menurutku ya, tahun dari Gatot Kaca itu udah ngebaying time yang lumayan lama setelah dia melakukan file requiem di depan. Ya, atau bisa jadi Bennett yang jadi jungler kali ya. Waduh. Itu dia sih Om. Diputar ya. Bener itu Om. Diputer ya. Bener tuh baru kepikiran. Waduh, menarik. Tapi ya jawaban seperti apa nih? Apakah ini cukup mengejutkan untuk Selangor Red Giant? Karena mereka masih membutuhkan antara XP laner atau roam. Ruby? Dan Ruby sebenarnya oke banget untuk bisa mengantisipasi banyak hero masuk. Supra. Tapi ya, Akhirnya keluar perdana. perdana, Goni. Pick ya 0,9% kecil banget. Kecil banget. Cuman emang lawan kayak gini bisa. Sekali dong kali itu Ben tuh. Bisa dash ability-nya dari Bennett di cancel, Granger juga dan Farsa. Oke, Cancel. dengan 10 pilihan hero yang sudah ada, apakah ini menjadi kemenangan mutlak untuk Selangor Red Giant? Atau NIP Flash akan menahan dengan power pick mereka? So Caster, it's your time. Wow, terlalu banyak respect pick terhadap Yums ternyata dengan adanya deny pick. Dari mulai Cho, Guinevere sekalipun bahkan sampai ditempatkan di arah jungler atas antisipasi pergerakan dari Yums. Tapi ternyata
Di balik itu semua, last pick dari Yums benar-benar bakal mengganggu seluruh draft yang sudah dilakukan oleh NIP Flashlift. Kufra, itu dia jawaban dari Benedetta. Mungkin ya, an eye for eye itu masih bisa keluar. Dengan Alecto Final Blow juga masih bisa keluar. Tapi itu source yang lumayan mahal, yang debate dengan bouncing ball saja. Dan cancellation ke arah Chow juga sangat-sangat mudah sekali, tergantung dengan penggunaannya seperti apa. Dan ngelihat Benedettanya Petrify, sepertinya Benedetta kali ini damage ya. Yes, Bukan yang kolam, bukan yang revitalize. Oke, dia ingin coba menyelesaikan game ini dengan cepat untuk para pasukan dari tim NIP karena mereka pengen banget untuk membawa ke game yang selanjutnya dan nafas tambahan. Tapi kalau di match point kali ini NIP Flash gagal untuk mendapatkan kemenangan, menandakan raksasa dari Malaysia masih bertahan di M6 World Championship. Ya, mungkin akan ada sesuatu yang menarik nanti dengan Guinevere jungle-nya ya. Tapi ya balik lagi Benedetta, ini bukan yang typical defense karena dia pakai emblem factor juga, Conclusive Blast untuk bantu clear. Tapi ada Master Assassin nih ternyata. Ya, ditambah lagi sebenarnya agak cukup mengganggu ketika nanti Chow dari GPL ini mencoba melakukan initiate power dan di cancel oleh Kufra. Ketika Flicker udah keluar, itu rugi banget. Banget. Itu rugi banget. Dan chance untuk GPL tumbangnya adalah besar sekali. Iya. Cuma gue ngerasa ya, Ji, mungkin bisa jadi Benedetta ini nggak full defense, nggak ada full defense, offense juga. Apa karena emblemnya? Bisa jadi pakai kayak Thunderbell tetap, or Axe atau Queen Swing. Jadi kayak semi gitu loh, kayak hybrid, ada damage-nya, ada defense-nya juga. Dan ngelihat dari power ya Benedetta, kita tahu Diablo lah, emang powernya juga kan. Oke. Tapi lihat, oke early damage power, tapi di depan sana para pasukan dari tim Selang Orange Giants, mereka pede banget dengan adanya Kram. Dengan head to head dengan ada Diablo, memang mungkin untuk dari segi mobility ini kalah banget dari Kramnya. Tapi lihat gimana caranya dia nge-handle Diablo supaya ketika dia mau rotasi minimal dia pulang dulu. Waktunya jadi panjang. Ya, Jadi dia rotasinya itu nggak full power. Iya, bisa jadi. Pokoknya poke damage jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah, karena Benedetta itu punya power poke yang tinggi banget. Tapi di depan sana kita lihat, para pasukan dari tim Selang Orange Giants mereka agak sedikit tertinggal untuk melakukan kontes menuju ke arah Turtle yang pertama. Turtle yang sangat menentukan. Langsung ada Alto Van Plow menuju ke belakang. Damage terlalu besar dengan Avatar of Guardian. Tapi di sana para pasukan dari tim Selang Orange Giants mencoba untuk melakukan takeover. Menghindari damage yang diberikan dan retribution dari seorang Hades. Kembali lagi menyelamatkan para pasukan dari tim NIP Flash dan Alex Van Plow yang on point. Plus The Way of Dragon menandakan kemenangan dari 2 poin kill plus Turtle. 2,5 poin lebih unggul. Dan kembali lagi, early game pressure dari Selang Orange Giants. Mereka kayaknya bukan untuk pertama kalinya dan kayaknya nggak masalah untuk mereka. Iya, 2 game loh. Ini 2-0-nya Selangor Red Giant. Ini under semua early-nya. Under, semuanya. Selalu under. Entah 1000 gold lebih atau 2000. 2000. Tapi semua tetap masih bisa dibalikin juga. Dan jujurnya ada beberapa yang dimana NIP tuh ngebuka sendiri chance-nya gitu. Dia yang ngebukain pintu untuk Selangor Red Giant comeback momennya. Untuk ngebukain gold swing dari Selangor Red Giant juga. Nah sekarang bisa jadi mereka udah belajar dari kesalahan, mereka juga udah reset di 2 game ini. Dari early dipegang, mid to late game juga dipegang, mungkin bisa aja nih. Karena NIP Splash sekarang dia punya efek sisi yang banyak banget Ji. Ada Guinevere, ada Chow, Parsia pun punya, bahkan Benedetta juga dengan Petrify. Itu buat megangin siapapun enak. Dan Purify-nya juga cuma tadi Innocent. Ya tapi Diablo ini juga targetingnya juga harus maksimal Lim. Tadi memang tepat Yums karena memang dia punya crowd control. Tapi kalau misalnya tim besar Yums adalah bait-nya dan Alex Van Blow plus Petrify-nya udah menuju ke arah Yums, Innocent sama Stormy-nya bebas banget. Sedangkan mereka masih punya badan. Sedangkan mereka masih punya Gatot Kaca di sini. Iya. Gatot Kaca bakal jadi PR tersendiri ya untuk mereka juga sebenarnya untuk teman-teman NIP Flash. Tapi jujur untuk Bruno match up dengan Granger mungkin agak susah juga nih kalau memang mau ngadu poke damage. Rhapsody lebih burst dan Petrify. Wah, damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung Alex Van Blow. Full defensif membuat para pasukan dari tim Selangor Giants dari Sekis kayaknya agak ketampar sedikit. Dia nggak expect kalau damage yang diberikan oleh Diablo itu sesakit itu. Tapi satu informasi yang cukup mahal, dengan adanya Turtle yang kedua tidak ada kontes terhadap Diablo dengan Petrify dan tidak ada Alex Van Blow. Hepta Ji. Hepta langsung. Heptasis Diablo ini full damage kah? Atau memang untuk di awalannya aja nih? Pakai Heptasis kan lumayan gitu kan untuk nge-burst di awal untuk cari-cari point kill dulu. Nextnya bisa ganti Kram. Tapi Kram akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim NIP Flash. No Avatar of Guardian for this time. Tapi Phoenix. Oh, out of nowhere. Kamera di sisi yang lain dari lapangan Land of Dawn berhasil mendapatkan 1 point kill atas seorang Phoenix. Kerugian yang sangat mahal, tapi Yums di sana melakukan sedikit cutting trap seorang JPL. Belum ada following up damage, tapi nampaknya mereka no retreat dan mereka lepaskan Turtle-nya kembali. Dan di sana Innocent seorang diri mencoba untuk mempertahankan dirinya dari damage magical diberikan oleh seorang Hades dan juga bahkan gangguan sekis terhadap Courtesy meng-cutting
courtesy untuk melakukan following up terhadap seorang Innocent. Karena kalau tidak itu dipastikan Innocent terkena banyak banget damage dan kemungkinan Purify-nya akan terpakai. Ya. Tapi damage-nya kelihatan masih kurang banget sih Ji dari Sekis tadi. Masih belum bisa lah untuk ya pegangin belakang. Sementara Phoenix Purify-nya berhasil di-bait. Ini informasi yang sangat-sangat mahal loh. Tujuan ganking dari teman-teman SRG ini bisa langsung ke arah bottom lane. Waduh, itu satu saset dari seorang Diablo. Sekis terkena seperempat darah. Etosis Ji. Ini iya masalah, tapi concern yang harus dipikirkan oleh dia untuk dia ngebuka badan ketika objektif netral. Kayak dia harus pikir 2-3 kali, bener-bener harus Avatar of Guardian, bener-bener harus Kufra. Karena Hades bener-bener punya posisi yang bebas dan dia tidak terjangkau. Iya, harus bisa ya. Jangan sampai tiba-tiba nanti ya pressure-nya fokus di Diablo, Hadesnya yang free. Iya. Tapi ya balik lagi ngeliat Diablo di awal pressure harus seperti ini Ji. Justru dia akan ngerasa gagal kalau dia udah heptasis tapi di awalnya nggak bisa galak. Akan sayang tadi mendingan jadi revitalize dia main scaling kan pakai Thunder Belt, pakai Queen Swing mungkin. Dengan heptasis kayak gini ya dia harus bisa clear cepat, dia harus bisa untuk tabrak lagi dan lihat. Damage dari Sekisnya juga sakit. Lu udah lumayan sakit di depan sana. Tapi Hades standby on position, mencoba untuk melakukan sedikit daze di belakang sana. Astafana blow for nothing. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants benar-benar berhasil mendapat keuntungan atas satu Sekis saja. Satu Sekis berhasil men-trigger 2. Skill yang dilakukan oleh tim NIP Flash ini udah lumayan bagus. Tapi gold tetap sih, goldnya masih dipegang juga oleh NIP Flash. Mereka masih punya temponya, mereka masih bisa ngejaga visionnya mereka, ngebuka zonanya lagi. Dan pick off point-nya juga masih bisa jalan. So far sampai sekarang mereka punya burst damage yang cukup. Even itu ya dari mid lane ataupun Diablo sekalipun dan Veil Requiem. Oh, Veil Requiem di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan Stromy. Pertukarannya tidak terlalu baik kali ini. Dengan adanya Stromy yang tumbang. Tapi dibalik itu semua, Selangor Giants, mereka juga tidak akan bisa melakukan kontes terhadap Turtle dan perfect di tangan NIP Flash seperti sebelumnya. Wah, tapi ini agak lebih ekstrim dari sebelumnya sih Ji. Dan oke. Oke, Yums di sana berhasil Dodge. dihindari dengan ada Terres, tapi dengan damage yang diberikan para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka tidak bisa dihentikan. Burst damage dari Innocent, tendangan dari Malaysia, berhasil mendapatkan 1 poin kill atas JPL. Tapi tanpa flicker. jujurnya ya selalu hampir ada loh kejadian-kejadian NIP Flash itu pengen ngelakuin 2 hal di waktu yang bersamaan. Turtle tadi lagi mereka secure, tiba-tiba tengahnya juga lagi pengen coba team fight dan akhirnya adalah korban. Adalah kompensasi yang didapatkan juga oleh SRG. Memang goldnya masih di NIP Flash kok 2000. Tapi turun. lihat map control ya. Iya. Dan harusnya ini bukan yang nggak turun, harusnya naik sebenarnya. Yes, dan bahkan duel Trigger menuju ke seorang Yung. Kalau Cancel. serap dengan ada seorang Kram, berhasil dibalikin ke dan ada bahkan Avatar of Guardian-nya. Berhasil menyelamatkan diri, tapi out of nowhere Diablo! Diablo! El Diablo from Singapore! Berhasil menutup Innocent dan juga Yums sebagai tombol utama para pasukan dari tim Selangor Giants. Damage yang sakit dari seorang Sekis menghentikan seorang Phoenix. Tapi tidak akan bisa terlalu lama karena Hades sudah melakukan stacking terhadap sosok seorang Sekis dan akhirnya berhasil mengangkat dengan Veil Requiem. Tapi tengahnya akhirnya bisa di-defense, Ji. Phoenix-nya tumbang, tengahnya bisa di-defense. Bagus banget tadi pergerakan dari Diablo, tapi mereka cuma bisa dapetin ya kill-nya aja. Mereka nggak bisa dapetin objektifnya lagi, walaupun Sekis tumbang juga. Tapi pertukarannya karena gold lane, gue rasa jadi nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus juga untuk mereka. Harus lebih ditahan lagi temponya, nggak boleh buru-buru. Dan Lecto Blow mau nggak mau akan dibuka, seperti itu. Ketika ditempel sama Kufra, nggak banyak opsinya. El Diablo kali ini benar-benar adalah salah satu iblis yang jahat dari NIP Flash atas Selangor Giants. Sekalipun raksasa ini, mereka udah dapetin 2 poin kill. Tapi ingat, masih ada iblis dari Singapura ini. El Diablo mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi DPS terlalu sakit hingga JPL gak bisa dibendung. Dan El Diablo benar-benar harus coba melakukan sedikit cover terhadap tim fight NIP Flash. Karena kalau tidak ini akan menjadi kerugian. Dan itu dia, sang pencabut nyawa dari NIP Flash datang untuk mendapatkan 1 poin kill. Pertukaran yang adil. Kram versus GPL. 7 poin kill, Ji. Ini angka yang sangat dahsyat. Kayaknya Diablo udah mendingan full damage aja deh. Iya, dan untung dia nggak Sky Fisher. Iya ya, di awal ya dia nggak Sky. Kalau dari Sky Fisher kayaknya Waduh. ini Innocent pun harus kabur sih kalau ketemu Diablo. Itu bakal bahaya banget, tapi berani banget. Lord langsung di setup. Walaupun kayaknya bakal ada kontes, Ji. Oke, kontes. Hades akan menjadi target utama. Tidak bisa terlalu terburu-buru, tapi lihat dengan pocket damage dan Diablo! Hampir saja bisa mendapatkan 1 poin kill, tapi shutdown! The power of the Retribution is on fire membuat seorang Hades berhasil mendapatkan dan mengamankan poin kill. Dan juga 1 Lord yang berharga atas meninggalnya seorang Diablo di depan sana.
Karena Diablo tadi hampir saja mendapatkan 2 poin kill, tapi sayang sekali. Diablo seperti yang Lim bilang, sekalipun dia dengan ada full damage, dia nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Tuker paling jatuhnya. Dan ya ketika ketempel Kufra ya itu opsinya Electro Final Blow, under I4I. Kalau dua-duanya nggak ada ya udah jalan aja nggak bisa ngedes kan. Iya. Mau nggak mau, Northnya jadi bisa langsung dipotong juga. Sebetulnya bisa dibilang kalau kerugian adanya untuk NIP. Karena dari sisi goldnya tadi 2000 lebih. Iya. Sekarang ketarik ke 1000 lebih saja. Bahkan kayak mereka nggak bisa dapetin objektif apapun. Untungnya tadi nggak ada korban lebih lanjut. Kalau seandainya ada korban lebih lanjut mungkin midnya bisa dibongkar oleh SRG. Itu yang harus dipikirkan kayak udah beda banget. War X untuk Phoenix damage-nya bakal lebih sakit lagi. Tapi tetap space yang dibutuhkan. Tapi untungnya tidak ada untuk wave yang ketiga, cukup 2 wave saja untuk bersama Lord yang dimiliki para pasukan dari NIP Flash. Jadi map control yang dimiliki para pasukan dari tim Selangor Giants ini masih tidak terlalu pusing. Tapi kalau mungkin tadi ada 3 wave, ini mungkin di mid lane-nya agak pusing. Kenapa? Karena staking di arah bottom lane itu bisa mendapatkan inner turret loh. Benar, itu bisa dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya, nggak harus dikontrol oleh tim NIP Flash. Diablo. Wah, 1 hit Diablo udah mulai memikirkan gimana cara dia bermain dengan flankingnya. Tapi JPL, target utama para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba untuk memukul mundur para pasukan dari tim NIP Flash. Satu-satunya yang bisa mengusir mundur adalah dengan Defender Strike. Tapi ini menjadi kerugian tersendiri untuk mereka. Iya, ngebuka. Dikeluarnya untuk defensif. Benar, untuk nge-backup tadi. Dan gue agak sedikit khawatir nih, match up dari Diablo dan juga Sekis. Takutnya sedikit aja miss kalkulasi dari Sekis, itu bisa langsung ditumbangin. Tapi kasusnya berbeda, ketika Diablo yang dikejar, mungkin Electro Final Blow defensif itu langsung selamat. Sudah langsung kayak nggak ada pengejaran lagi. Atau ya kalau memang pengen lebih enak lagi, ada Petrify kan, yang bisa make sure dapetin point kill-nya. Dan Yums, tangkap. Oke, Youngstown perangkap di depan sana berhasil dimakan oleh seorang Diablo. Electro Final Blow again, terlalu sakit damage-nya tidak bisa dibendung oleh Yums. Menjadi bulan-bulanan warga dari Singapura, Yums kehilangan 4 poin kill. Tapi kayaknya tidak terlalu bermasalah melihat Innocent dengan 3 poin kill plus Sekis juga 3 poin kill. Kayaknya 4 poin kill yang didapatkan NIP Flash atas Yums. Ini masih bisa ditoleransi sih. Iya. Mungkin akan ada bayarannya nanti ya, dengan banyaknya buang soft skill ke arah Yums juga bisa dibalikin juga keadaannya. Untuk penguasaan dari laning bawah, bagus juga sebenarnya Sekis, dia ngasih pressure-nya, dia ngedorong terus, walaupun resikonya sebenarnya tinggi loh Ji. Tapi tadi lihat gak, dia aware banget. Kayaknya waktunya udah gak bener deh ketika para pasukan NIP Flash-nya hilang. Jadi dia gimana caranya pakai semua ultimate ngedes untuk bisa masuk ke rumput bawah. Iya, dan buru-buru lah pokoknya. Iya buru-buru karena kalkulatnya kok hilang. Gak ada di map. Kehilangan vision, gak ada info juga gitu kan dari teman-teman SRG lainnya. Tapi tengahnya masih bisa di defense, masih ketahan lagi selama midnya belum dibongkar. Gue rasa bakal tetap akan susah dan ditabrak GPL. Oh, GPL jadi target utama, hilang begitu saja dengan damage dari Elton Nakar. Dari GPL masih bisa selamat pasukan dari tim Selangor Giants. Sekis mengacak-acak ke pick line. Tapi dengan adanya sosok absorb damage berhasil menyelamatkan Sekis plus Final Requiem yang on point. A double stun berhasil membalaskan setidaknya pertukaran double kill ini dimiliki dari seorang Sekis atas tim NIP Flash. Tapi yang paling berbahaya adalah mereka tidak memiliki power of retribution. Sekis sebaliknya nggak apa-apa nggak ada retribution, tapi masih ada Innocent yang bisa mempertahankan dan membantu melawan DPS terhadap Lord yang mereka miliki. Double Pilot Requiem pun nggak mampu menghentikan Selangor Giants. Oh my god, Sekis dengan lompatan tadi ke belakang bisa langsung selamat juga. Dan lagi terjadi Ji, momentum dikembalikan mid game adalah momen yang sangat-sangat merugikan untuk NIP Flash. Oke. Tapi melihat para pasukan dari tim Selangor Giants yang harus respect dengan damage dari Harta Tata dan Sonata, membuat tim NIP Flash masih punya power. Cuma high ground kali ini berbeda, Lim. Memang punya burst, memang besar dari sosok seorang Pasha. Tapi dengan kondisi Yums, Sekis, dan Keram, dia nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Dan lihat Phoenix di depan sana, bakal coba dipaksa Sekis. Terlalu memasakkan keadaan mendapatkan satu momen kill. Sekis! Kita baru tadi goceng, dan ini dia Sekis. Gak bisa selamat, shutdown pun terjadi. Distraction yang dilakukan para pasukan dari tim Selangor Giants. Ini harus dimanfaatkan oleh Innocent. Karena kalau tidak ini akan menjadi sia-sia kematian dari seorang Sekis. Iya, dia coba untuk tukar tadi sepertinya. Cari kill ke arah gold lanernya Phoenix. Tapi so far Lordnya pun gak bisa di-cut. Coba di-cancel sepertinya recall dari Stormy-nya. Bisakah? No way. Bisa sebenarnya terlihat. Karena kita lihat tadi. Ada satu pasif yang keluar, Lim. Wishing Lantern. Dan Wishing Lantern yang menyala para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba untuk mengejar Diablo. Di mana Diablo berada, JPL. Oh, dibalikin. Dengan Alexa pada Blow. Flicker defensif. Berhasil didapatkan, tapi dapat Selangor Giants. Mereka tetap berhasil mendapatkan satu point kill kembali. 2 hilang. Hades menjadi pilihan utama. Karena dia nggak bisa melakukan dash. Dan immortality yang dimiliki para pasukan dari tim NIP Flash tidak ada, Lim.
Oke. Kalau ini tumbang ini berbahaya sekali. Untung tadi nggak ada Sekis loh. Kalau ada Sekis mungkin itu bisa selesai tadi. Rata mungkin. Karena di bagian belakangnya tadi benar-benar ketutup. Dan Innocence. Memang tadi dia sempat free hit. Tapi 2 skill kayak Curse Crow dan energi impact darinya Curtizy. Ini bisa langsung bikin HP-nya tadi hampir sisa 1/4. Jadi tetap harus aware nih. Bukan hanya Vital Edge Strike. Selama masuk di radar serangannya Parsha, Innocence tetap akan bisa bocor. Rose Gold dan Wind of Nature, 2 item yang sering banget digunakan untuk defensive marksman udah jadi. Tapi kalau ngelihat dari posisinya Phoenix, dia hanya dengan Rose Gold-nya aja nih. Sebenarnya damage outputnya udah sakit banget. Dan lihat dari Diablo, benar-benar full damage dia menuju ke arah Blade of Despair. Bahkan setelah 3 penetrasi item yang dibikin, ini bisa jadi ancaman kayak satu kali lompat bisa tumbang, Ji. Tapi tindakan yang dilakukan Diablo ini adalah tindakan yang paling bagus dan paling oke. Pertama, kalau yang paling buruk adalah dia tumbang tanpa ada pertukaran. Tapi kalau dia berhasil mendapatkan Stromy dengan dia tumbang, setidaknya the power of magical damage dari selang Orange Giants dan juga crowd control dari Eternal God-nya nggak ada. Ya, Jadi nggak kalah-kalah banget dari tim NIP Flash-nya. sebenarnya selama bisa ngebait Wind of Nature Innocent juga udah oke sih. Gua rasa Innocent tuh bikin Wind of Nature itu bukan respect ke Phoenix loh. Ya, Itu ke Diablo itu. Karena Diablo. Diablo doang yang bisa sampai belakang kan. Diablo sampai belakang, damage-nya juga nggak bisa dibendung. Kita lihat di sana Innocent sudah melakukan dash, ini berbahaya sekali. Ketika mereka belum tahu di mana keberadaan dari seorang Hades. Dan pastikan itu tadi kalau Purify ke trigger, JPL akan pasti following up. Karena flickernya available. Dan di Lord Next-nya itu bakal jadi mimpi buruk Mimpi pastinya. buruk untuk Selangor Giants, pasti. Mereka bermodalkan informasi bawahnya Sio tadi, Ji. Itu yang membuat mereka akhirnya Berani. coba nabrak, coba untuk ngebuka vision. Tapi harus hati-hati juga nih, nggak bisa sembarangan. Karena ya itu dia, poke damage-nya lihat Innocent tadi udah hilang setengah darah. Walaupun recover HP-nya juga lumayan cepat. Oke, dan Innocent juga tidak terlalu panik untuk bisa melakukan sedikit push terhadap para minion di arah top lane. Tapi mereka harusnya lebih bingung gimana caranya di arah bottom lane mereka itu ke-handle. Karena staking yang terlalu banyak, ini akan menjadi kerugian untuk para pasukan dari tim NIP Flash dan atas pada Brown Sekis! Solo pick up from Diablo! El Diablo mencoba untuk ditukar dengan Winter Cloud dari sana para pasukan dari tim Selang Orange Giants mereka tidak mau tinggal diam. Dengan ada harta tahta dan sonatanya tidak melakukan siapapun. El Diablo yang malah tumbang. Free hit dari seorang Innocent. Melakukan sedikit comeback dengan adanya pertukaran 2 berbanding dengan 1. Membuat tim NIP Flash mereka yang jadi ragu untuk mendapatkan Lord kali ini. Wow, setup yang bagus banget tadi, solo kill dari Diablo. Tapi sayangnya karena ada pertukaran 2 poin kill. Kali ini NIP yang Hades! Hades yang tumbang! Berhasil dengan adanya Wind of Nature bertahan dan tidak ada power of retribution membuat tim NIP Flash. Mereka harus kehilangan Lord kali ini. Innocent tanpa cover. Dia tetap bisa mendapatkan Lord tersebut. Hades surprise attack dari seorang Yums. What a Tyrant Revenge and Tyrant Rage yang menghasilkan poin kill, 1 poin kill saja tapi merubah segalanya untuk NIP Flash. sangat mahal, Sangat sangat mahal. Innocence ya mungkin memang damage-nya ada di Innocence, tapi initiator-nya. Untuk yang openingnya, Yums berkali-kali target yang sangat-sangat jelas juga terlihat. Dan ini ada debut Kyuvra loh, ini benar-benar pertama kalinya berarti ya. Iya di M6 ya. Di MC. Dan terakhir digunakan M5 dengan total 21 kali pick ya. 10 menang 11 kalah, cukup oke lah hitungannya ya. Itu di M6 berarti pertama banget nih. Tapi ya kita akan lihat dari itemnya sedikit, di mana ya Wind of Nature tadi udah ke-trigger tapi cooldown-nya mungkin cukup ya untuk akhirnya. Dan satu item terakhir sebenarnya dari Phoenix, dia mau coba ganti ke arah Endless Battle, Ji. Damage lagi loh. Gue pikir tadi ke arah Immortal mungkin atau Winter mungkin. Winter juga boleh karena kan di sini kita kondisinya masih ada Avatar of Guardian. Iya, tapi ternyata Endless Battle. Sekarang mereka mau gambling sih, Ji. Mereka mau gambling. Cukupkah damage-nya Phoenix nih untuk nge-carry gamenya? Gila, El Diablo full damage Lim. Kayaknya calculate yang dimiliki oleh Lim terhadap satu Thunderbelt kayaknya nggak berpengaruh Lim. Dia full damage. Nggak Dia- dari early-nya sih mungkin. Iya, karena di early-nya udah menang sekali ya. Tapi lihat Lot di arah bottom lane 100% berhasil mendapatkan ke arah base turret. Super Minion masih bergerak tapi mereka mendapatkan informasi El Diablo di arah top lane. Pedestrian dikeluarkan untuk melakukan defensif base turret di arah mid lane. Para pasukan dari tim Selangor Giants mereka hanya bait saja. Mereka coba untuk memotong. Mereka coba mencari di mana El Diablo berada. Lihat. Para pasukan dari tim Selangor Giants Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Diablo. Sekarang tumbuh di arah top lane dan kalau kehilangan Diablo mereka akan rusak dari segi wave-nya. Nggak ada yang bisa mengontrol. Sekis mencoba untuk mendapatkan dengan Rose Gold Meteor sekali benar shutdown terhadap El Diablo. No ada top blow. Tidak ada yang bisa ke arah belakang. Tidak ada yang bisa mencapai Innocent. Dan ini mereka akan coba untuk melakukan push Wah lagi. bahaya harusnya. banget ini. Mereka unggul jumlah.
Ingat, bukan cuma nggak ada Diablo-nya. Nggak ada Mereka clear cepat. Yap, dia nggak bisa langsung pegang satu lane dan mungkin 3 lane akan masuk. Lihat Yums, sudah langsung dipaksa dengan adanya bagian depan. Dan itu dia Valet Requiem yang berhasil di-trigger mencari kemana Curtis berada dan ditutup Novedon Strike. Ini bencana! Free hit untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Menuju ke arah base, dia nggak peduli apa terjadi. Innocent masih free hit bersama dengan seorang Yul ke depan sana. Menuju ke arah seorang Vanis, one last hit. Apa taraf Oh, kaki Besya! dan Besya menjadi target utama dari Innocent. Selangor Red Giants di sini berhasil memulangkan NIP Flash raksasa dari Malaysia masih bertahan di M6 World Championship. Satu-satunya perwakilan dari Malaysia yang masih melanjutkan perjalanan di M6 dan berhasil melakukan eliminasi pastinya untuk NIP Flash. Sayonara NIP Flash. Sayonara NIP Flash dan good job, nice try El Diablo. Sosok profesional player yang sudah lama bergelut, tapi nampaknya konsistensi permainan dia benar-benar harus diacungi jempol. Dan tadi, tanpa berapa lama kita bakal langsung menyaksikan menuju ke panelis kita. Take it away. Sang raksasa dari Malaysia yang berhasil membuat kemenangan yang begitu mutlak untuk mereka. Clean sweep 3-0 tanpa balas. Membuat perwakilan dari Singapura harus tereliminasi. Tapi mereka memberikan pertunjukan yang sangat baik terutama di game yang ketiga. Game yang terpanjang dari match kedua kita di hari ini. Dan akhirnya kita diobati dengan Benedetta dari Diablo. Ya di awal ya benar-benar merusak tempo permainan yang dimiliki oleh Selangor Red Giants. Ya, The Devil yang ngincer ke Yums udah kuat dengan... Aku ngiranya awalnya juga itu bakalan bikin ke item offense mungkin. Yes. Defense kali ya. Karena Conquest Flash juga kan. Tapi kita enggak langsung item pertama Blade of Heptasis. Wow, tapi jujur ya, aku nggak expect sih Diablo masih sepiawai itu Iya. untuk menggunakan Benedetta. Dan dia berhasil meskipun dalam losing condition, dia tetap memberikan 100% kill participation. Dan itu luar biasa sekali untuk perjuangan dari semua member pastinya NIP Flash. Tapi sangat disayangkan, satu tim harus tereliminasi. Dan Selangor Red Giant ternyata tim yang akan berhadapan dengan RRQ Hoshi di lower bracket quarter final. Jagoan dari Malaysia masih hidup satu. Iya. Tampaknya meskipun Team Vamos harus tereliminasi, namun tampaknya nyawa di Selangor Red Giants masih hidup dan dominasi 3-0 di knockout stage kali ini. Oke, dan tanpa berlama-lama kita akan segera menyaksikan winner interview bersama host kita yang luar biasa. So host, take it away. Give your final bow in 3, 2, 1. You guys have been amazing this time around, and we cannot wait to see you guys come back stronger in the next M Series. And of course, the winner of this elimination match, the hometown heroes, IOI City. Give it up for Selangor Red Giants. So right now we have Stormy and Yums. All right, come here beside me. Guys, how are you guys? Yeah, good. You're good? Stormy, how are you? Yeah, feeling pretty good. Feeling pretty good. Were you guys nervous, honestly, for today? Apa? Were you guys nervous for today? No. No? No, You guys came ready? Yeah. What about you, Yums, captain? Yeah, same. Same. Yeah. Okay, now, let's just be honest. I feel like this is one of your cleanest game, this M6. Stormy. This is your cleanest game, this M6. So what have you guys discussed backstage or, back at home for you guys to come up with such a clean gameplay today? Actually, you say we just play games, yeah. Main game je. Mind game. Come on, give me a good answer. Come on, everybody wants a good answer. Look at them. See? Come on. Saya rasa sebab kita orang, I think we just go back to our gaming house, not at here. I don't know, we just feel sleepy in the hotel. Oh, you guys just feel sleepy at the hotel. Yeah. So, is that an advantage playing in Malaysia? You guys get to go back to your gaming house and do everything like how you guys usually do in MPL? Yeah. So, you guys prefer gaming house better? Yeah. So, you guys came from the gaming house just now to play here today. So, you guys are back to your usual groove. Is that what you're trying to say? Correct. Correct. So, maybe you can share with us, what do you guys do at the gaming house? Play game. Play games and
Yeah, and then sleep. And sleep. What about eating? Do you guys eat better at the gaming house? Yeah. You guys eat better at the gaming house. Okay, now Yums, let's talk about your heroes just now. Okay, now we know that Guinevere is not really a huge pick, but you played Guinevere and not only Gwyn, but you also brought a Kufra. Maybe you can share with us a little bit on why you actually picked this today? I got nothing to share. Why are you guys so PR trained today? Kenapa PR trained sangat? Tahu? Tak tahu. You don't know? Don't know. Come on, maybe just a little bit, just a little bit. Why Gwyn? Do you think it's a good hero or the coach asked you? Sebab kita ada Kak Zeti. You guys have what? Kak Zeti. Kak Zeti. Yeah. Why? What did Kak Zeti do? Kak Zeti kat belakang. Uh-huh. Is it her favorite hero? Yeah. So you guys picked Kak Zeti's favorite hero, that's why. Yeah. What about Kufra? She also plays Kufra? Yeah. Wow, garangnya. You guys are honestly just trashing Kak Zeti at this point. Okay, now Stormy, let me ask you, okay? Earlier just now, we unfortunately had to say goodbye to one more Malaysia representative, which was Team Vamos. Now that you guys are the only Malaysian team in M6, how confident are you for your run? 100%. 100% confident. What about getting the first M6 championship for Malaysia? What about getting the first ever M Series championship for Malaysia? How confident are you? 120. 120%. Stormy, in your opinion, will we be able to see the first ever Golden Road be achieved? Yes or no? Yeah. You believe in your team? Believe, yeah. Okay, I like that. I'm pretty sure everybody here likes that. That gives everybody the boost of confidence. Now, Yums, before I let you go, we all know that yesterday was your birthday. How did you celebrate your birthday? Macam mana you celebrate birthday semalam? Tidur. He slept. What else? Play game. What was your gift for yourself? Winning today? Yeah. Winning today was a gift? All right. Belated happy birthday, Yums. Congratulations. Stormy, do you want to say anything to the fans that have come today? Okay. Kau lah. Ready, go. Tak apa. Kau cakap je lah. Okay, come on, Yums. Come on, Captain. Cakap lah kau. Cakap lah kau. Hey. Today is your birthday, right? Weh, lepas tu? Guys. Say thank you to the fans. Come on, Yums. Asal aku. Hurry up. Kau cakap. Okay. Stormy. For everyone who came today to watch the NIP Flash and us, thank you so much for coming and see you guys tomorrow, right? Yeah. Congratulations to Stormy and to Yums. And with that, let us head back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against NIP Flash. Yes, dan itulah dia interview bersama pemenang dari match kedua di mana masih ada perjuangan yang bisa dilakukan dari tim Malaysia yang tersisa Selangor Red Giants. Tapi yang pasti mereka masih harus berjuang dan cukup panjang perjuangannya mengingat mereka baru melewati satu game saja atau satu match saja dan masih ada 3 match yang menanti mereka sebelum masuk ke babak grand final. Iya, tapi bisa dibilang expected juga ya buat SRG itu sendiri meskipun mereka memang diturunkan dengan skor 2-0 nih. Oke. Tapi mereka mempertunjukkan kelas mereka. Masih ya. Dan tadi kelihatan bagaimana untuk pool hero yang sangat deep juga yang dibawakan dengan SRG. Yang akhirnya memaksakan kan adanya dynamic yang harus diambil dengan NIP Flash. Iya, tapi jujur tadi intens banget sih dengan Guinevere yang diambil sebagai dynamic tapi lagi-lagi ya itu game terpanjang loh. Berdasarkan game pertama dan kedua, kita bisa bilang ya bahwa game berlangsung hanya di 12-13 menit saja gitu. Betul, dan bagian panjangnya ini nggak sih yang harus ditekankan ke arah NIP dengan mereka ngambil ke arah Benedetta dan juga Guinevere yang menurutku sendiri untuk di arah late game ya kelihatan kayak tadi kan bonyoknya dengan adanya Innocent dan juga dipegangin bahkan dengan kerap kalau soal TPG Gatot Kaca gitu yang ngebuat akhirnya Diablo untuk di early-nya 6 poin kill, 7 poin kill tapi sekalinya shutdown itu Innocent dengan gold lead yang masih dipegang sama NIP tapi gold paling tinggi dari player itu dipegang sama Innocent loh. Wow, jadi benar-benar tuh ya satu momentum shutdown aja yang dibutuhkan untuk membalikan keadaan. Tapi ya jika kita lihat untuk itemizations 20 menit game berjalan semua sudah hampir full item. Ya, nyaris sih semuanya ya. Tapi mungkin matanya kita ke Innocent ya. Hanya sekali saja terpick off buat Innocent juga. Full item jelas ya di menit yang ke-20 juga. Dan range-nya dia sih yang membuat dia sangat-sangat susah untuk bisa digapai di belakang ini yang menjadi
tugas utama ya buat NIP Flash. Meskipun Diablo aku bisa bilang, wah ini kalau bisa 5 jempol kita kasih dia 5 jempol. Karena dia luar biasa banget. Ya. Dengan Benedetta dia yang nge-buying time, nge-delay perlawanan SRG dari early game. Iya. Dia benar-benar menjadi tujuan dari NIP Flash untuk membuat game ini jadi hidup. Cuman ya lambat laun, sehidup-hidupnya kalau mereka gak punya jawaban untuk Innocent. Dengan full item seperti itu, wah itu bakal ya sangat sulit lah untuk dia juga. Itu dia, makanya kalau ngelihatnya juga ya Diablo udah buying time, udah membuat flashy play banyak banget. Cuman sayangnya belum cukup nih untuk benar-benar merecokkan formasi dari SRG yang rapet juga Innocent-nya. Bisa dibilang positioningnya juga oke, ini terpikau sekali 20 menit pertandingan ya. Very well done. Dan untuk NIP Flash sangat disayangkan meskipun ada Farsa, Granger, high ground mereka retak juga. Dan juga Diablo ya, lihat talentnya Diablo tuh. Bawain Master Assassin, terus juga ada Trill yang dibawakan. Agresif udah ya otaknya. Bener, mainnya agresif dan juga dengan Petrify kan. Dan ya banyak momen dimana dia bisa meng-outplay pemain dari SRG. Betul, ditambah lagi dengan Kufra dan juga plus Gatot Kaca yang ngebuat akhirnya JPL untuk di game kali ini targetingnya lumayan sulit ya. Agak bingung juga untuk nendang ke arah siapa dengan 2 body blocker kayak gini. Sekalinya Stormy yang di dalam keadaan bahaya, menurutku bahayanya karena Diablo tadi. Karena ada beberapa momen flicker yang agak miss juga. Yang ngebuat akhirnya Stormy mau gak mau harus tumbang. Namun lihat dari segi damage potensialnya, Diablo sebenarnya damage-nya gak terlalu gede-gede banget. Tapi akurat, sekalinya dia ngincer 1 di belakang, itu cepat untuk hilang dan langsung bisa balik ke tempat semula. Sementara Phoenix di lain sisi main di sini dengan sangat-sangat baik, tapi balik lagi ke bagian body blocker yang tadi kita bahas. Ya, dan di match kita ya sepanjang hari ini ada Turtle Curse kah? Iya ya. Iya ya. Turtle-nya ya. NIP Flash mereka full di Turtle. Iya. Tapi masih loh, mereka belum bisa dapetin menang tadi di mid game, late game. Makanya kadang-kadang SRG juga ya udahlah kita kalah Turtle nggak apa-apa, kita fokus ke arah mid game late game-nya aja. Kayak lu bilang tadi, Santai aja, ada menit 8. Mending kalah Turtle, yang penting menang game. tim Famos kan, tapi balik lagi dengan ya power yang berbeda lah. Oke. Cukup kontras. Iya cukup kontras ya, karena lagi-lagi kita lihat gimana perfect objektif terutama di Turtle. Untuk teman-teman dari NIP Flash yang mereka kembali bawakan di game ketiga ini. Tapi memang ya lagi-lagi Innocent selama dia free untuk mendapatkan farmnya, ini bakal jadi PR banget untuk siapapun tim yang akan berhadapan dengan Selangor Red Giant. Dan kali ini MVP of the game by GoPay jatuh ke tangan Innocent. Nah, Innocent ya. Kayak mau lolos ke Chaos Stage juga ya Innocent. Ya, ada Innocent lagi. Jadi player yang memang harus di-highlight dan mungkin harus diwaspadai untuk lawan dia besok ya. Alki Hoshi. Iya, banyak sekali ya poin-poin dan ini adalah salah satu tim yang bahaya kalau juga gamenya di-track sampai late game. Ya, dan terbukti juga walaupun dari Coach Arcadia sudah siap untuk melawan Bruno, tapi dari tim SRG juga sangat siap untuk mengeluarkan Bruno-nya. Karena bisa dibilang highlight untuk di 8 menit ke atas itu emang semuanya di Innocent. Semenjak shutdown dari Diablo dengan gold spike yang tinggi banget dan bahkan dengan game time yang bisa dibilang lumayan panjang dengan full item juga tanpa ada sepatu. Ya, ini bisa dibilang Coach Ark juga ya 2 dari 3 gamenya ya ngambil ke arah Bruno untuk Innocent dan sangat-sangat berjalan. Terlihat juga di arah menit ke-8 ini udah agak sedikit shaky loh dari sisi SRG-nya di mana AJPL kembali individu mistake. Salah call tadi aku bilang meskipun akhirnya berhasil dibayar oleh Diablo lagi dan lagi. Diablo menjadi clean up. Man. Dan itu cuma dead pertama tadi buat Innocent sendiri dan shutdown yang mahal ya. Mahal banget. Yang didapetin dengan Innocent yang membuat dia akhirnya bisa unggul gold dan leading ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain juga. Itemnya juga sudah well fed tadi. Ya. Kalau kita lihat ada Magic Blade ya di badannya dia juga. Jadi dengan range yang jauh, dengan hero-hero yang memang susah untuk menggapai ke belakang, ini menjadi ya satu mungkin concern tadi untuk NIP Flash. Bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Innocent, karena semasa mereka fokus dengan Innocent bakal ada yang bebas seperti Sekis. Ya, sementara kalau untuk ditanya bisa sentuh sama siapa, ya jawabannya Benedetta dan juga Courtesy. Cuman problem utamanya selain dari Diablo adalah Courtesy yang gak pernah dapetin space yang open banget untuk bisa ngebuka Veteran Strike dengan akurat gitu loh. Di awal sih ada gitu loh, tapi makin kesini ini Sekis datang sendirian ternyata problem juga gitu loh. Nggak ngomongin Gatot Kacanya, karena Gatot Kacanya menurutku punya subjek yang berbeda untuk difokuskan di game kali ini, yaitu menuju ke arah Diablo dan juga Hades. Ya dan memang ledakan dari Electrifying Beats juga sih. Iya, yang kadang membuat timpannya kan kayak agak terbongkar ya. Dan lebih memudahkan juga jelas buat Innocent ya udah dia tinggal masuk dengan stack volley shot yang sudah banyak tadi. Kita lihat ya tentunya dengan SRG bermain hari ini 3-0